Pagi. Silakan duduk. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Rapat kita hari ini produksi dan penjualan makanan non halal di Danau Toba. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sekalian sudah pernah mendengarkan ini? Belum, Bu. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya ingin menyampaikan beberapa aturan dalam rapat kita. Yang pertama, peserta mendapat giliran berbicara tanpa gangguan. Yang kedua, kita menghormati perbedaan pendapat sebagai kekayaan intelektual. Yang ketiga, argumentasi harus didukung oleh data dan logika. Dan yang terakhir, tujuan kita bukan untuk menang, melainkan untuk bersama-sama menemukan keputusan yang terbaik. Kita mulai. Di kawasan Danau Toba ini memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Batak Toba dengan tradisi kuliner yang sudah berusia ratusan tahun. Namun di saat yang sama, pengembangan pariwisata nasional membawa berbagai latar belakang pengunjung, termasuk wisatawan muslim yang memiliki kebutuhan makanan halal. Pertanyaan besar yang akan kita bahas yaitu, apakah produksi dan penjualan makanan non halal sebaiknya dibiarkan, diatur, ataupun dibatasi atau bahkan dilarang di kawasan wisata Danau Toba? Ini bukan pertanyaan yang mudah dan justru itulah mengapa kita ada di sini untuk melatih, mengambil keputusan yang matang berbasis analisis dan mempertimbangkan berbagai dimensi secara komprehensif. Saya akan mempersilahkan Ibu Mei untuk memulai dengan perspektif budaya dan hak masyarakat lokal. Silahkan Ibu Mei. Terima kasih kepada Ibu Destri. Di sini saya akan membahas dari sisi budaya dan hak masyarakat Batak Toba, yang dimana masyarakat Batak Toba sudah hidup di kawasan Danau Toba sejak lama dan memiliki tradisi yang sangat kuat, termasuk dalam makanan. Bagi mereka makanan non halal bukan hanya soal selera, tetapi bagaimana adat, acara keluarga dan identitas budaya. Karena itu kebijakan yang terlalu membatasi makanan non halal bisa dianggap mengganggu budaya. Pengambilan keputusan masyarakat lokal harus menjadi pihak yang paling didengar, karena mereka yang menjaga dan membangun budaya kawasan tersebut. Namun kebutuhan wisatawan muslim juga tetap penting untuk dihormati. Solusi yang lebih tepat bukan melarang makanan non halal, tetapi menyediakan pilihan makanan yang halal dan jelas dan mudah ditemukan. Dengan begitu budaya lokal tetap terjaga dan wisatawan juga merasa nyaman. Jadi kalau menurut saya makanan halal tetap harus diperbolehkan di kawasan di Danau Toba dengan tetap meningkatkan fasilitas dan layanan halal secara seimbang. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Destri. Terima kasih atas pemaparannya Bu Mei. Mungkin dari Ibu Penita ada yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada Ibu Destri sudah memberikan saya waktu. Saya akan melengkapi gambar ini dari sudut pandang pariwisata muslim dan prinsip inklusivitas pariwisata. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa saya sepenuhnya setuju dengan Ibu Mei bahwa tradisi budaya Batak Toba harus dihormati. Namun, saya ingin membawa diskusi ini ke dimensi yang berbeda, yaitu dimensi konsumen, kenyamanan wisatawan, dan daya saing pariwisata nasional. Indonesia bukan hanya negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia juga itu negara yang sedang berjuang keras untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Bayangkan, seorang wisatawan muslim dari Jawa Timur membawa keluarganya liburan ke Danau Toba yang sudah menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya yang tergolong mahal, tetapi tidak menemukan restoran yang meyakinkan untuk dikonsumsi. Jadi di sini saya itu mengusulkan sesuatu yang jauh lebih konstruktif, yaitu sistem zonasi kuliner yang jelas, pelabelan halal yang transparan, dan pengembangan koridor wisata halal yang terintegrasi dalam ekosistem wisata Danau Toba. Contohnya di Bali, yang juga merupakan kawasan wisata dengan identitas budaya Hindu yang sangat kuat. Kita bisa menemukan restoran halal di mana-mana. Hal yang sama dan harus dilakukan di Danau Toba, bukan dengan memaksakan perubahan budaya masyarakat Batak, tapi dengan membangun infrastruktur kuliner yang inklusif, restoran halal bersertifikat, papan informasi yang jelas, aplikasi wisata halal, dan sebagainya. Nah, dalam kerangka pengambilan keputusan ini adalah aplikasi yang
dari model rasional terbatas. Kita tidak bisa mencapai kondisi sempurna, tapi kita bisa mencapai kondisi satisfying di mana semua pihak mendapatkan kepuasan yang cukup. Dan solusi yang saya tawarkan ini adalah kandidat terkuat untuk mencapai kondisi tersebut. Saya kembalikan kepada Ibu Desti. Terima kasih Bu Penita atas pendapatnya. Sangat menarik dan sangat luar biasa. Mungkin kepada Ibu Ines ada yang ingin disampaikan? Terima kasih untuk Ibu Desti untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, di sini saya akan membawa diskusi kita pada perspektif ekonomi, khususnya dengan membandingkan cost dan benefit dari setiap kebijakan. Karena setiap keputusan pasti ada biaya dan manfaatnya, jadi kita harus memilih kebijakan yang memanfaatkan paling besar dan kerugian yang paling kecil. Nah, di sini saya mengambil ada 3 kebijakan. Yang pertama, larangan total makanan non halal, di mana dari segi cost, kebijakan ini bisa menyebabkan banyak pedagang dan usaha kuliner lokal kehilangan penghasilan, terutama yang menjual makanan khas berbahan baku. Pendapat masyarakat bisa turun dan ekonomi lokal itu berdampak. Sementara benefitnya, wisatawan muslim mungkin merasa lebih nyaman, tetapi manfaat ini tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang terjadi. Jadi kesimpulan dari pilihan yang pertama ini yaitu cost lebih besar daripada benefitnya. Dan yang kedua, tidak ada kebijakan di mana cost dari pilihan ini adalah Danau Toba akan terasa kehilangan potensi wisatawan muslim karena masih minim pilihan makanan lokal yang jelas. Pendapatan dari sektor wisata juga sulit berkembang. Benefitnya itu, pemerintah perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengaturan atau pembangunan fasilitas baru. Tetapi dalam jangka panjang, kerugiannya lebih besar karena banyak peluang ekonomi yang hilang. Jadi kesimpulan dari pilihan yang kedua ini, manfaat jangka pendek itu ada, tetapi cost jangka panjang lebih besar. Dan pilihan yang terakhir ada pengaturan zona dan fasilitas yang jelas, di mana memang ada cost dari awal, seperti perkembangan area kuliner halal dan non halal, sertifikasi halal, serta promosi wisata yang lebih inklusif. Namun benefitnya juga lebih besar, jumlah wisatawan meningkat, pendapatan daerah bertambah, usaha lokal berkembang, dan lapangan kerja baru tercipta. Selain itu, masyarakat lokal tak bisa mempertahankan budaya kuliner tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan muslim. Jadi kesimpulan dari pilihan ketiga ini, benefit lebih besar daripada cost sehingga menjadi pilihan yang lebih efektif secara ekonomi. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pilihan ini yaitu dari perspektif cost benefit analisisnya, pilihan terbaik bukan melarang atau membiarkan begitu saja, tetapi membuat pengaturan yang jelas agar ekonomi daerah tetap berkembang dan semua wisatawan tetap merasa nyaman. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Desti. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu ini. Sangat bagus karena ada ya dari 3 perspektif ekonominya. Itu sudah kami dengar. Mungkin akan ditambahkan oleh dari Ibu Luciana. Baik, terima kasih kepada semua rekan yang sudah telah menyumbangkan pemikiran yang luar biasa. Saya Lucy dan saya ingin mengintegrasikan berbagai perspektif yang sudah kita dengar ke dalam kerangka kebijakan publik dan etika pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Kita sudah mendengar tentang budaya bahwa Ibu Mai mengingatkan kita bahwa masyarakat lokal adalah pemangku kepentingan utama yang tidak boleh diabaikan. Kita sudah mendengar tentang inklusivitas oleh Bu Pendita yang mengajak kita melihat kebutuhan wisatawan muslim sebagai realitas pasar yang tidak bisa diabaikan. Dan kita sudah mendengar tentang ekonomi oleh Bu Ines sendiri memperlihatkan kepada kita bahwa ada pilihan yang jelas lebih optimal secara cost benefit. Nah, sekarang izinkan saya menambah lapisan terakhir di mana dimensi etika kebijakan publik dan teori pengambilan keputusan. Dalam teori kebijakan publik ada sebuah prinsip yang sangat relevan. Di sini yang disebut Pareto Improvement, di mana sebuah perubahan kebijakan dikatakan baik jika ia memperbaiki kondisi setidaknya satu pihak tanpa berburu kondisi pihak manapun. Pertanyaannya, apakah ada kebijakan yang bisa diambil terkait isu ini memenuhi kriteria ini? Nah,
Nah, jawabannya ya ada. Dan itulah skenario C yang dipaparkan oleh Bu Ines, regulasi inklusif dengan zonasi dan sertifikasi. Masyarakat dapat tidak kehilangan tradisi mereka. Namun saya ingin melangkah satu lebih tingkat dalam ilmu etika publik ketika kita mengenal konsep keadilan deliberatif. Sebuah keputusan dianggap sah dan adil bukan hanya karena hasilnya baik secara teknis, tapi juga karena proses pembuatannya yang melibatkan semua pihak yang terdampak secara bermakna. Artinya, solusi apapun yang kita rekomendasikan hari ini hanya akan berhasil jika ia lahir dari proses dialog yang tulus antara pemerintah daerah, masyarakat adat Batak Toba, komunitas wisatawan, pelaku usaha, dan representasi komunitas muslim setempat. Tidak ada satupun kelompok yang boleh mendominasikan atau diabaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rizky. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Bu Lucy yang sangat bagus. Kepada rekan-rekan semua, pemaparannya sangat bagus dan sangat menarik. Sekarang kita akan memasuki sesi yang menurut saya paling menarik, yaitu sesi tanya jawab dan juga debat singkat. Saya akan mempersilahkan rekan saya, Ibu Mei, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Benita, yang dimana tadi Ibu Benita menyatakan contohnya di Bali, yang dimana hal tersebut terluas tanpa membuat identitas sebuah lokal. Tapi kita harus hati-hati dalam memberikan dua konteks yang sangat berbeda. Bali memiliki tradisi kerabatamaan yang sudah jauh lebih berkembang, dengan investasi pariwisata dan jauh lebih besar selama puluhan tahun. Sementara Danau Toba masih dalam tahap untuk pengenalan. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan bahwa proses pengembangan infrastruktur hal ini tidak justru membawa masuknya pelaku usaha dari luar yang akhirnya meminggirkan masyarakat lokal secara ekonomi? Bukankah ada risiko bahwa dengan membuka kawasan halal yang diuntungkan justru pengusaha dari luar, sementara pedagang Batak lokal justru terkriminalisasi? Terima kasih Ibu Mei. Pertanyaannya lumayan tajam ya Bu. Ya, kekhawatiran tentang marginalisasi ekonomi lokal memang sangat valid. Namun menurut saya risiko itu bukan alasan untuk menolak pengembangan wisata halal, melainkan alasan untuk membuat kebijakan yang lebih terencana dan berpihak kepada masyarakat lokal. Pemerintah daerah juga dapat memprioritaskan izin usaha halal bagi pengusaha lokal Batak melalui pelatihan dan sertifikasi halal. Dengan begitu, peluang ekonomi baru justru terbuka bagi masyarakat setempat. Kita juga bisa belajar dari Lombok yang berhasil mengembangkan wisata halal tanpa mengorbankan masyarakat lokal non-muslim. Kuncinya itu adalah kebijakan yang inklusif dan melibatkan komunitas sejak awal. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Lucy. Anda menyebutkan tadi ada konsep treated problem dan proses deliberatif. Ini sangat ideal secara teoritis, tapi dalam praktiknya proses deliberatif bisa sangat lambat. Sementara itu, wisatawan terus datang, kebutuhan terus bertambah, dan konflik bisa sewaktu-waktu muncul. Namun, Ibu, apakah ada resiko bahwa pendekatan deliberatif yang terlalu panjang justru akan membuat keputusan tidak perlu diambil? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan yang sangat praktis dan saya sangat menghargainya ya Ibu. Ibu benar bahwa salah satu kelemahan pendekatan deliberatif adalah waktu. Tapi izinkan saya mempertajam argumen ini. Dalam pengambilan keputusan ada perbedaan antara keputusan praktis jangka pendek dan keputusan strategis jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah daerah bisa segera mengambil langkah taktis tanpa harus menunggu konsensus penuh, misalnya mewajibkan semua pelaku usaha kuliner untuk memasang papan informasi yang jelas tentang bahan makanan yang digunakan. Ini bisa dilakukan dalam hitungan minggu tanpa kontroversi besar. Sementara itu, proses deliberatif berjalan secara paralel untuk merumuskan kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif. Baik, di sini saya menambahkan sedikit poin penting ya, yang saya pikir belum cukup untuk disorot. Kita berbicara banyak tentang kebijakan,
infrastruktur dan regulasi. Tapi ada satu elemen yang jauh lebih mendasar, yaitu dialog antara budaya dan pendidikan toleransi. Wisatawan muslim yang datang ke Danau Toba tidak perlu dibekali pemahaman bahwa mereka memasuki kawasan dengan budaya yang berbeda. Mereka tidak perlu takut atau merasa tidak nyaman, tetapi mereka perlu dipersiapkan untuk menghormati dan menerima perbedaan. Demikian pula masyarakat lokal perlu mendapat pemahaman bahwa kehadiran wisatawan muslim adalah peluang, bukan ancaman. Kebijakan yang paling canggih pun tidak akan berhasil jika tidak ada fondasi saling pengertian antar budaya. Ini adalah tanggung jawab semua pihak, pemerintah, pelaku wisata, komunitas lokal, dan wisata itu sendiri. Terima kasih, hanya itu yang saya dapat berikan sedikit poinnya. Saya kembalikan kepada Ibu Desti. Terima kasih atas pertanyaan ataupun jawaban dari rekan-rekan semuanya, sangat bagus dan sangat menarik. Dan saya sudah merangkum inti dari berbagai perspektif yang telah kita bahas dan saya sudah merekomendasikan keputusan untuk kita bersama. Yang pertama itu, saya sudah menyimpulkan pemaparan dari Bu Nai bahwa masyarakat Batak Toba adalah pemangku kepentingan primer yang hak budayanya harus dilindungi. Makanan non halal bukan sekadar produk kuliner, melainkan ekspresi identitas dan warisan leluhur yang tidak boleh dihapus begitu saja. Begitu juga dengan Ibu Penita, saya sudah merangkum atas pendapatnya, yaitu bahwa inklusivitas adalah kunci daya saing pariwisata. Wisatawan muslim adalah segmen pasar besar yang memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam berkunjung tanpa harus mengorbankan identitas tuan rumahnya. Begitu juga untuk Ibu Ines, saya sudah menyimpulkan bahwa analisis cost benefit menunjukkan dengan jelas bahwa regulasi zonasi dan sertifikasi adalah opsi yang paling optimal, menguntungkan secara ekonomi, realistis secara implementasi, dan adil secara sosial. Dan yang terakhir untuk Ibu Lucy, saya telah menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan itu sendiri harus demokratis, deliberatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kualitas proses menentukan kualitas dan legitimasi keputusan. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kita lakukan, di rapat ini saya merekomendasikan kebijakannya. Yang pertama ada perlindungan budaya, ada kewajiban pelabelan, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur yang zonasi, yang keempat sertifikasi halal dan inklusif, dan yang terakhir harus ada forum deliberatif dan permanen. Sekian rapat kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.